Untuk meyakinkannya yang pasti datangi Geraha Koprunas, cari tahu siapa di balik layarnya, pahami mekanismenya, dan yang pasti karena memang Koprunas sudah real project dan Koprunas adalah pionir satu-satunya di Indonesia yang membangun rumah untuk kesejahteraan konsumen pada khususnya dan umumnya di Indonesia. Apalagi kita sudah 1.000 unit yang dibangun dan tahun 2024 ini target kita adalah 2.000 unit dan kita sudah serah terima kunci di lokasi di mana aja dan juga kita sudah punya 47 lokasi di Indonesia dan kita akan hadir di 514 kabupaten. Jadi apalagi yang harus diragukan? Jadi untuk para calon konsumen atau yang sudah jadi konsumen masih negatif, datang ke kantor, cari tahu. Jangan sampai negatif, rugi. Karena memang Koprunas benar-benar membantu MBR atau kaum marginal Indonesia yang memudahkan bisa punya rumah. Banyak yang di benak mereka mungkin, kok rumahnya lama? Nah, terus banyak negatif di sana. Ya memang kalau di Koprunas memang dibutuhkan adalah yang penting adalah kesabaran atau istiqomah dalam mengangsur ya. Yang penting itu aja, insya Allah selamat pasti serah terima kunci. Contoh kayak saya sudah serah terima kunci loh. Ya alhamdulillah, yang penting itu aja, sabar istiqomah mengangsur. Gitu, karena memang di Koprunas orang-orang yang sudah serah terima kunci adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka artinya benar-benar sabar istiqomah. Gitu aja. Yang penting gitu aja. Oke, mungkin kalau untuk masalah ini ya Pak, aku mencoba melihat dari sudut pandang sebagai konsumen ya. Sebenarnya kalau secara manusiawi hal itu wajar. Mereka mundur, ada krisis ketidakpercayaan itu wajar ya. Krisis kepercayaan terhadap perusahaan kita, developer yang mereka sudah daftar sekian tahun ya, 3 tahun belum dibangun, wajar. Tapi satu sisi memang SOP-nya PT Koprunas, kita berangkat dari konsep yang benar-benar berbeda dengan di luaran sana. Di developer manapun di luar PT Koprunas, itu ya kita sebut yang konvensional, itu sudah umum, sudah general, prosedurnya seperti itu. Nah kalau di Koprunas kita sudah ada SOP-nya bagaimana kita pertama konsumen daftar itu ngangsur, nanti terus nanti kita sambil mengangsur itu lahan diurus legalitas perizinan, nanti seperti itu dan sebagainya sampai nanti dibangun oleh kontraktor. Nah itu semua saling terkait, mereka tuh saling mendukung ya. Nah, jadi kalau ada satu item yang belum clear, contoh tadi legalitas perizinan, IEB belum terbit. Walaupun ada kontraktor 10 ngantri mau membangun PT Koprunas, tapi kalau si IMB-nya aja belum ready, masalah lahan belum clear, itu kita nggak bisa bangun, itu sudah SOP-nya. Nah, jadi prinsip-prinsip itu yang memang kita harapkan konsumen memahami. Tapi kalau memang konsumen tersebut tadi sudah tidak percaya, ya itu namanya sudah seleksi alam, ya wajar, sunatullah itu sudah ada, kita tuh ada saringannya gitu loh, ada filter. Nah, bagi mereka yang tetap yakin dan mereka mungkin yang sudah tidak punya pilihan, mau gue lanjut silahkan. Jadi kalau menurut aku sih sah-sah aja, mereka mau mundur silahkan, toh yang mau butuh pun saya yakin masih banyak gitu seluruh Indonesia ya, bukan hanya Manado. Wajarlah mereka seperti itu karena belum paham. Jadi menurut saya ini adalah masalah pemahaman konsep kita yang belum benar-benar mereka pahami. Mungkin satu sisi ada juga tuntutan dari ini ya, kebutuhan hidup. Nah, makanya dari itu saya lihat tadi kita habis training mengenai apa tadi 4 program terbaru kita, yaitu bisa mungkin nanti untuk diterapkan selama IMB-nya ready. Nah, tetap kita doakan untuk konsumen PT Koprunas di Manado, mudah-mudahan segera clear masalah legalitas perizinannya dan segera ada solusi untuk segera dibangun seperti itu. Awalnya sih berangkat dari pernah tertipu dari developer bodong lain ya, saya lebih hati-hati banget dalam pencarian rumah nih, karena waktu itu kan iklannya ini hanya dengan KTP ya kan, cuman KTP aja syaratnya nggak pakai macam-macam, nggak pakai di checking segala macam, kita udah bisa beli rumah di sini gitu loh. Apa ya segampang itu? Pasti dong Pak Eri, cuman hanya KTP, siapa sih yang percaya gitu. Karena saya juga pernah, tadi yang saya bilang, pernah jadi korban developer bodong, saya lebih hati-hati. Saya pelajari lebih dari 2 tahun ya, sampai akhirnya saya dapat undangan nih di grup WhatsApp dari Bu Lilis. Waktu itu diundang di grup, saya langsung wah saya samperin nih, karena waktu itu kan mau datang saya juga nggak kenal siapa-siapa, cuman tahu info-info dari Google aja gitu. Pas saya samperin ternyata
saya dengar paparannya konsepnya seperti apa, Koprumnas itu visi misinya bagaimana gitu. Akhirnya saya tertarik untuk bergabung. Dan untuk memang banyak sekali Pak Eri dengan kemudahan yang kita berikan ya, maksudnya dengan syarat mudah itu orang malah bukannya seneng, kadang-kadang sebagian juga malah curiga gitu. Dengan persyaratan yang begitu mudah, apa iya sih? Awalnya kayak saya juga waktu pertama masuk Koprumnas, mereka juga sama berpikiran begitu. Cuman saya kasih tahu lagi gitu kan, kenapa bisa persyaratannya mudah? Karena kan kita memang tidak kerja sama-sama bank sama sekali ya Pak Eri. Jadi mereka lama-lama memahami gitu. Tapi kalau tetap udah kita kasih tahu nih, maksudnya nih ada rumah dengan kemudahan untuk orang-orang berpenghasilan menengah ke bawah. Tetap mereka nggak mau ya nggak apa-apa, itu kan pilihan, terserah mereka sih. Kalau saya sih hanya menginfokan untuk orang-orang yang memang butuh rumah terus nyari di luaran sana sulit, ayo kita bantu untuk di Koprumnas. Jadi kalau untuk orang-orang negatif sih terserah ya, maksudnya saya tidak memaksakan dia harus ngambil di Koprumnas atau harus berpikir positif, nggak masalah gitu, karena seiring berjalannya waktu kita kembalikan ke niat. Kalau niatnya baik, mau digempur segimanapun kita dengan berita negatif, ya kan, dengan apapun di luaran sana yang menjatuhkan Koprumnas tidak akan tumbang, Pak. Saya yakin dengan niat baik keluarga besar kita ya, KBK, insya Allah Koprumnas akan tetap berdiri dengan tegak, walaupun perjalanannya itu tidak mudah gitu ya, banyak hantaman dari sana sini, tapi kembali lagi ke niat, dengan niat yang baik, istiqomah, insya Allah Koprumnas akan tetap berdiri dan tetap berjaya di kemudian hari. Itu aja sih kalau dari saya. Nah, menurut saya ya, keyakinan tuh sebenarnya ada dua. Keyakinan yang lahir datang dengan diri sendiri tanpa pembuktian. Seperti saya waktu kenal Koprumnas, saya nggak pakai ngecek loh legalitasnya apa-apa, tapi saya udah yakin aja ini kayaknya kayak titisan gitu. Terus yang kedua, keyakinan dengan pembuktian, dengan datang ke kantor, lihat di lokasi gitu. Kalau saya sih emang yakin udah dari datang dengan sendirinya gitu, karena mengingat visi dan misinya Koprumnas, Bapak Dirut kita hijrah ya dari riba, sementara sebelumnya beliau udah berkiprah di developer konvensional. Berarti kalau kita berada di sini, berarti kita juga itu adalah ladang kita nanti di hari akhir. Iya, emang itu emang ada ya pro dan kontranya ya. Kalau saya sih terutama konsumen saya yang mungkin ada beberapa yang udah turun maksudnya dia suspend gitu, agak lelah juga, mungkin lelah terbatuk-batuk lah pembayarannya gitu ya. Tapi saya kuatkan lagi ya, kembali lagi datang pertama ke sini mau apa? Mau rumah, sampingkan aja, hiraukan aja ya suara-suara sumbang kayak gitu. Bisa dapat rumah di Koprumnas itu nggak segampang orang bilang langsung dapat rumahnya dengan bayar segini gitu. Kita akan menjelaskan itu Pak gitu. Terus kita juga menjelaskan sama dia juga tentang rumahnya itu belum dibangun gitu, inden gitu Pak. Kalau saya alhamdulillahnya ya, saya sangat yakin dengan Koprumnas. Dari pertama saya masuk juga adalah omong-omongan yang ini Koprumnas nih kayaknya bodong nih, bohong nih. Dulu kan masih cicilan itu masih 800 gitu ya Pak ya. Terus saya mana mungkin gitu ya, tapi karena saya keinginan, saya juga pengen tahu gitu. Terus orang-orang banyak sih yang mau ini, saya sebelum kesini juga saya suka sharing-sharing gitu ya sama saudara. Emang percaya kamu katanya bayar segitu bisa dapat rumah gitu. Terus saya jelasin, udah lebih baik saya datang aja ke kantornya, pembuktian bahwa Koprumnas itu nggak bohong gitu loh Pak. Jadi akhirnya mereka itu ya dengan ada pembuktian itu ya sedikit berkurang lah rasa ininya gitu Pak. Saya dulunya juga seorang marketing properti juga ya sebelumnya, tapi saya menjalankan bisnis properti ini dengan cara konvensional, bahasanya yang memakai bunga bank, memakai bank. Nah, ketika saya mendapatkan informasi tentang Koprumnas, saya datang ke acaranya, ke seminar-seminarnya, ke acara trainingnya,
dan saya mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Koperumnas gitu. Nah, akhirnya saya bergabung karena keunggulannya banyak banget. Pertama, tidak memakai riba. Kemudian syarat-syaratnya pun mudah ya. Syarat hanya KTP dan nafas, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki rumah di luar sana. Tapi dengan di Koperumnas, masyarakat sudah bisa memiliki rumah tanpa ribet dan tanpa riba di Koperumnas. Dan satu lagi, Koperumnas itu nolak DP. Di Koperumnas kita mendapatkan rumah itu memang bertahap ya, 3 sampai 5 tahun. Nah, saya memberikan penjelasan, saya kan punya akun TikTok juga ya, dan saya biasa memberikan edukasi juga di TikTok gitu kan, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan rumah di Koperumnas. Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang katanya tadi tidak bisa punya rumah karena keterbatasan ekonomi, bisa memiliki rumah karena cicilannya hanya 800.000 gitu. Dan kenapa dia lama? Karena kita di Koperumnas ini lahannya pun kita kan membelinya dengan cara nyicil ke penjual lahan gitu. Kan idenya bagus banget ya. Perusahaannya itu benar-benar ingin membantu masyarakat gitu. Ada yang menghasut konsumen-konsumen ya kan. Saya udah pernah juga dulu sebagai Camat Koperling pun juga sudah pernah diteror gitu ya, dipengaruhi gitu kan. Tapi karena saya sudah tahu dengan Koperumnas, jadi saya tidak akan pernah mundur gitu. Jadi jangan didengar deh yang namanya mereka-mereka yang mengatakan oh Koperumnas ini, Koperumnas begini, tidak pernah tepat dengan janji gitu kan. Itu jangan didengerin ya teman-teman, karena mereka belum paham dengan Koperumnas. Intinya itu.